Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kami berada di Hotel Rehab Makkah, berdekatan dengan Masjidil Haram sekitar kurang lebih 1 kilo. Ada sedikit faedah di malam ini. Baru saja kita selesai melaksanakan sholat isya di Masjidil Haram dan juga makan malam. Ada 3 amalan yang kalau kita lakukan sebelum kita melaksanakan tidur, maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita akan termasuk penghuni surga. Subhanallah. Amalan apa saja itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, selain daripada melakukan doa yang biasa dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur, maka di sana ada 3 tambahan amalan yang harus ditekankan sebelum tidur. Pertama, bacalah sayyidul istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar an yaqulal abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata a'udzu bika min syarri ma sana abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu istighfar ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ini, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Rabb. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan juga janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah dosa-dosaku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Rabb. Ini adalah sayyidul istighfar. Kalau kita baca doa ini sebelum tidur kita, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lihat faedahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha minan nahari mukinan biha, barang siapa yang kita baca di siang hari dan kita yakin dengan fadilahnya, dengan keutamaannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahlil jannah. Kalau Allah takdirkan dia meninggal sebelum datang waktu petang, maka dipastikan dia termasuk orang yang akan masuk surga. Tapi lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha minal laili wa huwa mu'min wa huwa muqinun biha, barang siapa yang dibaca di malam hari sebelum tidur, ya, dia yakin dengan keutamaannya, dengan fadilahnya, famata qabla an yusbiha, dia pun meninggal sebelum datang waktu subuh. Apa kata Rasul? Fahuwa min ahlil jannah, maka dipastikan masuk surga.
Subhanallah. Ya. Maka biasakan sebelum tidur membaca Sayyidul Istighfar, penghulunya para istighfar. Dan ini sudah saya bahas panjang lebar tentang Sayyidul Istighfar dan juga makna-makna yang terkandung di dalamnya. Anda bisa lihat murojaah kembali dari YouTube yang berbicara soal istighfar yang saya bahas dalam Humairah Channel New itu. Ini yang pertama. Yang kedua, biasakan sebelum tidur, entah sebelum tidur itu maksudnya setelah Isya atau setelah Maghrib, pokoknya di malam hari, bacalah surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, karena fadilahnya penting. Walaupun ada sebagian riwayatnya lemah, tapi ada juga sebagiannya disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan beliau pakar hadis dunia. Kalau sudah mensahihkan maka memang diakui pensahihan hadisnya terhadap hadis-hadis Nabi SAW di zaman sekarang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, surah Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabri. Surah Tabarak maksudnya Al-Mulk adalah pencegah orang itu tidak akan mendapatkan azab kubur. Bahkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, inna suratan fil Quran 30 ayat syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Kata Nabi SAW, ada satu surat dalam Al-Quran, jumlahnya 30 ayat. Kalau kita baca, Allah akan berikan syafaat bagi seseorang dan Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan syafaat bagi dia. Kemudian kata Nabi SAW, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah suratul Mulk. Hanya 30 ayat. Baca setelah maghrib atau baca setelah Isya sebelum tidur. Maka ini juga termasuk wasilah dari wasilah-wasilah yang menjadikan kita termasuk ahli jannah. Dan yang terakhir, kalau yang pertama juga bacaan Sayyidul Istighfar, yang kedua juga bacaan surah Tabarak atau suratul Mulk, maka yang ketiga adalah perbuatan, berwudu. Kata Nabi SAW, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun. Barang siapa yang tidur dan dia suci, artinya dia berwudu, maka malaikat akan datang saat tidurnya. Kemudian malaikat ini akan mendoakan orang yang tidur ini dengan doa, Allahumma gfir li abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunilah dosa hamba si fulan karena dia tidur dalam kondisi telah berwudu. Jadi dalam riwayat itu, kalau kita sedang tertidur kemudian terguling ke arah kanan, karena biasa orang tertidur kan tidak mungkin dalam satu posisi, terkadang tertidur ke arah kanan, tertidur ke arah kiri, maka setiap kita terguling badan kita ke arah kanan, maka malaikat sebelah kanan akan mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Apabila terguling ke arah kiri juga sama. Subhanallah. Maka saya nasihatkan 3 amalan ini kalau Anda ingin menjadi penduduk surga biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jangan lupa Sayyidul Istighfar sebelum tidur. Yang kedua, bacalah surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan yang ketiga, ingat, jangan lupa berwudu. Saya Abu Humairah dari kota suci Makkah Al-Mukarramah mengucapkan semoga kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah. Dan saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.